Oke, Bang. Siapa yang mulai bertanya? Oke, teman-teman, tadi kami sudah melakukan ini rapat dulu dengan pihak PAS. Kebetulan ada PLT Dirjen Pak Ambek, ada PLH Pak Aris Salemba, karena urutannya sedang di off-kan untuk diperiksa oleh pihak lapas sendiri untuk kemudian didalami beberapa. Satu, tadi dari beberapa catatan anggota yang ingin kita lakukan ini profiling. 7 ini ada 3 napi dan 4 tahanan. Kenapa bisa ada dalam satu sel yang sama? Sejak kapan? Ini yang 3 napi dan 4 tahanan ini titipan dari mana? Maka polisi, jaksa, ini kita sedang cek. Teman-teman semua, habis itu kita juga mendapat laporan beberapa CCTV itu tidak aktif, apalagi yang di belakang tempat cabut itu. Kalau waktu sekolah kan sering cabut kan, memang terinspirasi oleh cabut sekolah itu. Jadi loncat itu, terus di sana blank spot. Jadi kita juga sempat masuk ke dalam, ternyata sudah diperbaiki itu setelah di BAP oleh polisi. Dan dengan BNN juga. Tentu habis ini kami juga akan berkoordinasi dengan polisi dan BNN dengan membentuk panja pemasyarakatan. Ini menjadi titik poin berangkat. Ini menjadi trigger saja. Tapi kita tidak hanya berbicara tentang lembaga pemasyarakatan dan rutan yang hanya di Salemba saja. Tapi ini menjadi benar-benar titik berangkat. Yang kemudian kita tadi meminta CCTV selama seminggu, bahkan rekam jejak kapan mereka mulai satu sel ini yang 7 orang. Tapi ini menjadi materi yang akan kita dalami di dalam panja, teman-teman. Yang piket juga sama, siapa yang piket hari itu dan yang piket seminggu sebelumnya. Karutannya nanti kita minta alasan cutinya apa, kapan mengajukan cutinya. Tapi kan ini materi-materi pendalaman yang nanti akan spiritnya kita sama, bahkan Pak Ambek juga sama. Kita akan membentuk panja untuk kemudian reformasi pemasyarakatan. Ini menjadi spirit kami di Komisi 13 dan Kementerian Inpas. Dan ini juga menjadi pesan Pak Presiden. Hukum jangan hanya tumpul ke atas, tajam ke bawah, tapi ke semua lini. Gitu teman-teman, cukup? Aja, Bang. Nah, itu kita dalam. Jadi nanti itu menjadi materi muatan SOP-nya, kan ada SOP, ya, termasuk cuti, SOP CCTV, SOP pengecekan, banyak hal itu yang akan kita dalami karena waktu terbatas. Ini kan baru sifatnya cek spot. Kita juga sekarang sedang mengumpulkan, tadi teman-teman sempat mendalami, tapi mungkin belum kita buka. Ini siapa aja yang 7 orang profiling? Ada yang merasa jadi korban juga anggota Komisi 13 datang ke sini gitu. Kan belakang saya ini. Maka dengan menggebu-gebu ini menginvestigasi. Oke, kapan panja akan dibentuk? Apakah akan melakukan sidang lain juga? Nah, kita hari Senin akan ada rapim. Nanti habis rapim kita kumpulkan untuk kemudian kita bentuk panja pemasyarakatan. Mungkin kick off-nya akan lebih efektif untuk masa sidang berikutnya. Tapi sekarang kita mau memanggil beberapa pihak yang cukup berkompeten untuk mendapatkan input sebanyaknya. Yang terkait hal ini ada over capacity atau enggak di lapangan? Kalau over capacity udah pasti. Ini 100% over capacity. Tapi kita nggak ingin masuk ke ranah itu. Kalau itu sudah pasti. Bahkan rasio petugas keamanannya dengan yang dijaga itu 1 banding 190. Kalau kapasitasnya ini cuma 1.500, tapi ini hampir 3.000. Jadi udah, kalau itu sudah benar-benar over capacity. Jadi
Bang, dengan abang bilang tadi mudahnya kabur itu berarti memang pengamanannya juga tidak sesuai, memadai. Nanti kita lihat. Kalau sebenarnya kalau bicara SOP-nya, rutan itu kan secara fisik bangunannya berbeda dengan bangunan yang lain. Terus kenapa 3 napi itu belum tahu dari mana, Bang? Ya, itu yang sedang kita dalami. Dari rutan sendiri nggak ada katanya? Ya ini kita sedang kumpulkan bahannya. Nanti kita panggil polisi juga. Jadi ada 3 napi dan 4 tahanan itu. Tapi ini kan lebih indikasinya ya, lebih kepada narkoba lah. Intinya rutan nggak tahu datanya, Bang? Kita sedang jawabannya tertulis. Bukan tidak tahu, jawabannya tertulis. Sabar ya Mas. Bang Willy, terakhir. ya, ini kan baru berganti juga menterinya. Apakah nanti di Panja itu akan atau di Komisi 13 juga akan memanggil Menteri yang baru Agus? Terus kapan rencananya akan diundang untuk rapat? Sama indikasinya kalau dari tadi pemantauan awal gitu, sidak ini ada indikasi bantuan orang dalam atau itu emang kelalaian dari barang-barang yang bisa masuk aja? Indikasi-indikasi itu ada ya. Tadi teman-teman sempat explore kan tidak ada, kalau kita lihat tidak ada udang di balik awan lah. Tapi kita tidak mungkin kan menganut prinsip praduga tak bersalah. Jadi itu menjadi prinsip kita bersama. Seperti apa yang menjadi komitmen saya dan teman-teman di Komisi 13 tadi, kita akan buka ini secara transparan dan apa yang menjadi. Minggu depan kami rapim, spiritnya sama antara Pak Agus, Pak Hilmi, Menteri dan Pak Silmi, antara Menteri dan Wakil Menteri dan Pak Ambek sebagai PLT Dirjen Pas sama. Bagaimana reformasi hukum, reformasi transformasi dari lapas itu menjadi spirit kita bersama. Tapi pekan depan atau 2 minggu lagi? Pekan depan rapim. Langsung sama Pak Agus berarti? Bukan, rapim dulu. Kita bentuk dulu panjangnya. Nanti kita undang, terserah. Ini butuhnya kapan? Kalau ini butuh cepat, kita panggil cepat. Cocok? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.